Sekembalinya dari desa para Navi, yang mereka sebut desa Omaticaya, Jack menceritakan keseruannya itu kepada teman-temannya. Ia juga tak lupa memberikan laporan kepada sang kolonel. Selain itu, Jack juga diberitahukan, bahwa di desa Omaticaya itu terdapat cadangan mineral yang sangat melimpah. Tepatnya di bawah pohon suci. Profesor Parker dan sang kolonel berniat akan membuka pertambangan secara besar-besaran. Maka dari itu, Jack ditugaskan agar membujuk para Navi agar berpindah ke tempat yang lain. Apabila Jack gagal, maka mereka akan mengusir para Navi itu dengan paksa. Di saat Jack akan kembali ke desa Omaticaya, ia diberitahukan oleh Grace, bahwa Neytiri sudah dijodohkan dengan Sutey. Selain itu, Grace juga mengatakan, bahwa Neytiri adalah muridnya. Neytiri bersama adiknya adalah siswa yang sangat cerdas. Tapi sayang, adik Neytiri telah tewas karena ditembak oleh petugas, saat melakukan protes atas penolakannya terhadap aktivitas pertambangan. Di saat Jack kembali ke Omaticaya, ia diajarkan berkuda oleh Neytiri. Tapi sebelum itu, Jack harus bisa mengikat tali persaudaraan, antara sang kuda dengan si penunggang. Setelah Jack kembali ke markas, ia langsung memberikan laporan kepada sang kolonel. Grace yang melihat itu, merasa tak senang atas kelakuan sang kolonel, yang kerap melakukan kekerasan kepada para Navi. Oleh sebab itu, Grace beserta beberapa ilmuwan, membawa Jack ke suatu tempat yang merupakan salah satu markas mereka. Sebelum ke Omaticaya, Jack sempat melihat-lihat foto Neytiri bersama para Navi lainnya, saat dulu masih menjadi muridnya Grace di sekolah. Unit 1, Beulah. Setibanya di Omaticaya, Neytiri memperlihatkan tunggangan lainnya, yang mereka sebut Ikram. Neytiri mengatakan, bahwa nanti jika sudah saatnya, Jack juga akan memilih Ikramnya sendiri. Saat sedang berada di camp, Jack kembali membuat vlog. Ia menceritakan tentang keseruannya bersama para Navi. Ia juga mengatakan, bahwa dirinya sudah mulai terjalin hubungan yang erat, dengan penduduk Omaticaya. Terutama dengan Neytiri. Grace menghampiri Jack yang sedang nge-vlog. Di momen itu, Grace menceritakan tentang Neytiri dan adiknya, yang sudah meninggal akibat tertembak oleh petugas. Grace juga mengatakan, bahwa sejak saat itulah konflik antara Navi dan manusia terjadi. Singkat cerita, karena sudah dianggap layak untuk naik ke tahap berikutnya, Jack pun dibawa oleh para Navi ke tempat sarang ikran. Sutey yang memang tidak menyukai kedekatan antara Jack dan Neytiri, mempersilahkan Jack agar menaklukkan seekor ikran yang akan menjadi tunggangannya. Dengan tatapan sinis, Sutey terlihat meremehkan Jack. Sebelum melakukan aksinya, Neytiri memberitahukan bahwa ikran yang akan menjadi tunggangannya, adalah ikran yang berusaha menyerangnya. Jack pun mengambil seutas tali, lalu menghampiri ikran-ikran tersebut. Jack pun akhirnya berhasil menaklukkan ikran tersebut. Kemudian ia diperintahkan agar mencoba menerbangkannya. Sedangkan Neytiri, mengikutinya dari belakang. Di tahap berikutnya, Jack dibawa ke sarang binatang buas. Di situ Jack berhasil melesatkan anak panah ke beberapa tubuh binatang itu. Ketika mereka hendak pulang, tiba-tiba seekor ikran raksasa mengejar mereka. Beruntung, Jack dan Neytiri berhasil menyelamatkan diri.
Dan di saat mereka sudah sampai di desa, Neytiri menjelaskan bahwa ikran raksasa tadi itu bernama Toruk. Dulunya, kakek Neytiri adalah penunggang Toruk Makto itu. Tapi setelah kakeknya meninggal, sampai saat ini belum ada yang bisa menaklukkan. Dan hanya orang pilihanlah yang akan bisa menaklukkannya. Selain itu, Neytiri juga mengatakan bahwa sebelumnya Toruk tidak pernah muncul. Peristiwa munculnya Toruk seperti tadi, sangatlah jarang terjadi. Makto was mighty. Saat Jack berada di markas, ia dihampiri oleh sang kolonel. Kolonel mengatakan bahwa tugas yang ia berikan kepada Jack waktunya sudah habis. Oleh karena Jack dinyatakan gagal, maka kolonel akan melakukan pengusiran secara paksa. Mendengar hal itu, Jack memohon agar sang kolonel tidak melakukannya. Sebab, sebentar lagi dirinya akan dinobatkan sebagai rakyat Omaticaya. Dan ia berjanji akan membujuk kepala suku agar mereka pindah ke tempat lain dengan sukarela. I can negotiate the terms of their relocation. Well, then you better get it done, Corporal. Singkat cerita, Jack pun akhirnya resmi dinobatkan sebagai rakyat Omaticaya. Kemudian, setelah upacara itu selesai, Neytiri langsung mengajaknya ke tempat yang dianggap sakral. Tempat itu adalah tempat arwah para leluhur mereka. Di situ Neytiri mengatakan bahwa sekarang Jack sudah menjadi bagian dari penduduk Omaticaya. Maka dari itu, Jack juga diperbolehkan untuk memilih satu wanita untuk dijadikannya sebagai pasangan. Jack yang mendengar itu pun mengatakan bahwa dirinya sudah memilih satu wanita, yaitu Neytiri. Walaupun ia sudah mengetahui bahwa Neytiri sudah dijodohkan dengan Sutei. Dan dari sini diketahui bahwa Neytiri juga memiliki perasaan yang sama. Keesokan paginya, Neytiri yang baru bangun dari tidurnya, terkejut melihat alat berat petugas sudah berada di desa mereka. Sedangkan Jack masih tertidur, karena ia sedang berada di markas untuk sarapan. Beruntung, Jack kembali tepat waktu. Lalu ia pun berusaha menghentikan para petugas. Tapi karena mendapat serangan dari para petugas, ia pun akhirnya berlari menyelamatkan diri. Sedangkan di markas besar, si kolonel yang melihat aksinya Jack, meminta pada petugas agar mengantarkannya ke camp yang berada di atas gunung. Di saat para Na'vi berniat akan melakukan penyerangan, tiba-tiba Jack bersama Grace datang menghampiri mereka, dan mencegah agar tidak melakukannya. Tapi di situ, Jack mendapat penolakan dari Sutei yang memang membencinya. Di tengah pertengkaran itu, tiba-tiba Jack pingsan. Karena koneksinya diputus oleh si kolonel. Dan pada akhirnya, mereka pun dibawa kembali ke markas besar. Di situ Parker mengatakan bahwa dirinya dan kolonel tetap akan melakukan pengusiran secara paksa. Smoking out there. Sedangkan di sisi lain, para Na'vi melakukan aksinya melakukan serangan. Semua alat berat pun habis dibakar oleh mereka. Profesor Parker dan kolonel yang melihat itu pun menjadi murka. Mereka akan mengerahkan prajurit agar melakukan serangan balasan lewat udara. Letty yang mengetahui itu pun bergegas melapor kepada Grace. Kemudian, Grace menghampiri Parker dan kolonel. Grace memohon agar mereka menunda serangan. Sedangkan dirinya bersama Jack akan kembali ke Omaticaya untuk menyuruh mereka agar meninggalkan desa itu. Jack dan Grace pun berusaha memohon kepada kepala suku, agar dirinya segera mengevakuasi rakyatnya. Karena sebentar lagi, prajurit akan segera tiba lewat udara. Di situ Jack juga mengatakan, bahwa sejak awal, dirinya ditugaskan untuk menjadi bagian rakyat Omaticaya. Agar suatu saat nanti, bisa membujuk para Na'vi agar berpindah dari desa ini ke tempat yang lain. Neytiri yang mendengar itu pun merasa kecewa. Kemudian, kepala suku memerintahkan, agar menangkap Jack dan Grace. Sedangkan si kolonel dan prajuritnya, sudah tiba di desa itu. Ia melihat Jack dan Grace yang sedang dalam terikat. Mengetahui Jack dan Grace telah gagal, ia pun memerintahkan kepada prajurit agar melemparkan gas air mata. Para Na'vi pun melesatkan anak panahnya ke arah si kolonel. Dan pada akhirnya, si kolonel pun memerintahkan agar prajuritnya melesakkan rudal ke arah para Na'vi.